Welcome back to my channel Bos dan YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang anime Boruto. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto chapter 10. Diawali dengan cover Himawari dan Kurama. Mata merah itu kini kembali dan membara. Halaman selanjutnya diperlihatkan Shikade dan teman-teman sedang melarikan diri dari Jura. Menggunakan burung dari Inojin, Jura pun berkata, seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tak akan bisa kabur. Kelihatannya mereka ingin bertarung di tempat lain karena memikirkan dampaknya bagi desa. Tiba-tiba saja Konohamaru tiba di tempat Jura. Itu dia, sebelah sini. Di sini Konohamaru. Kami sudah menemukan dua penyusup itu. Sosok tim 10 tidak terlihat. Shikamaru pun menjawab, tak perlu khawatir. Untuk saat ini mereka baik-baik saja. Tim 10 sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya dari sana untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi mereka mengincar Himawari. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Semua personel harap bantu pergerakan mereka. Mereka mengincar Himawari, ucap Delta. Shikamaru berkata, Kawaki, dengarkan baik-baik. Untuk saat ini abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi. Tampaknya Boruto sendiri bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia. Kawaki pun berkata, oi kaki ke-8, harusnya kau bilang dari tadi bahwa Himawari sedang dalam bahaya. Sialan. Tiba-tiba saja Kawaki terbang meninggalkan Delta. Woi Kawaki, tunggu aku, ucap Delta. Shikamaru menghubungi Boruto. Boruto, apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Boruto menjawab, hanya ada sedikit musibah. Tapi tak usah khawatir, aku hanya perlu istirahat sebentar. Hidari pun berkata, Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita? Jura pun berkata, cobalah tanya pada mereka, seperti yang barusan kau lakukan. Aku akan mengejar Himawari. Jura pun terbang, meninggalkan Hidari dan Konohamaru. Woi, dia kabur. Dia menuju ke barat daya. Mereka benar-benar mengincar Himawari. Ikuti dia, ucap Konohamaru. Kau bermaksud menghalangi kami?
Kenapa kalian mengincar Himawari? Tanya Konohamaru kepada Hidari. Hidari pun berkata, kalian rusuh sekali. Ada perlu apa dengan kami? Apa? Ada perlu apa? Apa para penyusup ini tidak paham posisi mereka? Oi, tunggu dulu, ucap Konohamaru. Tim sensor, aku dengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Sasuke Uchiha, tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya? Tim sensor pun berkata, tapi tidak salah lagi. Sosok yang ada di depan kalian saat ini, data cakra yang milik cocok dengan Sasuke Uchiha. Bagaimana bisa? Hidari pun berkata, hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tuli atau kalian bodoh? Tiba-tiba Sarada muncul dan memanggil Konohamaru. Guru Konohamaru, apakah guru baik-baik saja? Sarada. Hidari pun menyadari bahwa adanya Sarada Uchiha. Tiba-tiba saja di sekitar Sarada muncul Hidari dengan teknik teleportasi miliknya dan mengeluarkan jurus seperti Chidori. Sarada pun merespon dengan saringannya. Sarada berhasil menghindari serangan dari Hidari. Lalu Sarada pun melakukan serangan balik menggunakan Chidori, dan Hidari pun terkena serangan Sarada. Sarada, kau tidak apa-apa? Sarada berkata, barusan jurus yang dia pakai itu Chidori, sama dengan yang dipakai aku dan papa. Kau ini siapa? Beralih pada percakapan Himawari dan Kurama. Di alam bawah sadar, Kurama berbicara dengan Himawari. Namaku Kurama. Iya, Kyuubi, juga tidak masalah. Terserah kau mau memanggilku apa. Kurama, kau yang dulu selalu bersama dengan ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi ini di mana? Tanya Himawari. Kurama pun menjawab, tidak dimanapun. Yang kau lihat ini visualisasi pikiran semata. Saat ini kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing. Itu wajar saja, karena sekarang aku dan kau hidup dengan jiwa dan raga yang sama. Oi Himawari, Himawari, tidak bisa, dia masih belum sadar. Apa kepalanya terbentur? Shikadai berusaha untuk membangunkan Himawari. Shikadai. Jura pun mengejar mereka. Tim sensor, tolong segera kirimkan bantuan. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Tanya Himawari kepada Kurama.
Seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu Naruto Uzumaki. Tapi dalam sebuah pertempuran, api kehidupanku padam. Tapi bagi kami, para biju kematian bukanlah hal yang permanen. Meski tubuh dan jiwa kami hancur seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat, dan saat itulah kami hidup kembali. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga di mana faktor itu akan muncul. Tapi tidak kusangka kalau itu akan terjadi di dalam putrinya, apalagi secepat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mungkinkah ini terjadi karena kau mewarisi secuil cakraku dari lahir, atau mungkin ini karena takdir yang diakibatkan oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir dalam dirimu. Kurama kembali berkata, "Ya sudahlah, pada akhirnya semua sudah terjadi. Tak ada gunanya memusingkan penyebabnya. Yang lebih penting adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu?" Himawari pun terdiam dan bingung. "Salam kenal, aku Himawari Uzumaki, Kurama." "Baguslah kalau kau mengerti, Himawari," ucap Kurama. Dan Himawari pun tersadar. "Naikkan kecepatannya lagi, Inojin, kita bisa terkejar. Sudah kulakukan sekuat tenaga." Jura pun terbang mengejar Inojin dan teman-teman. Himawari yang mengetahui itu pun panik dan berteriak, "Kurama, lakukan sesuatu!" "Hima, kau sudah sadar, syukurlah." "Hei Kurama, apa kau mendengarku?" "Oi Himawari, kau kenapa?" teriak si Kada yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Himawari. Jura pun mengeluarkan bola biju dari mata kanannya untuk menyerang si Kadai dan teman-teman. Serangan dari Jura mengenai sayap kanan burung besar milik Inojin, dan mereka pun terjatuh. "Serius sial, gawat, kita jatuh. Semuanya cepat pegangan padaku," teriak Coco. Dengan jurusnya, Coco pun berubah menjadi bola raksasa dan menahan teman-temannya yang terjatuh menggunakan perutnya. "Terima kasih, Coco." Jura pun tiba di belakang mereka dan berkata, "Akan kukatakan berkali-kali, kalian tim yang hebat. Sangat disayangkan kalau harus menghabisi kalian. Tapi apa boleh buat, ini nasib yang kalian pilih sendiri." Himawari pun berteriak, "Kurama!" Dan terdengar suara Kurama, "Jangan manja Himawari. Yang dapat melakukan sesuatu dalam situasi ini adalah dirimu sendiri. Sudah jelas kan?
Mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku? Semua tergantung pada dirimu. Himawari berkata, tapi meski kau bilang begitu, apa yang sebaiknya? Kurama memotong. Aku tahu bahwa dibandingkan para pendahulu lainnya, cakramu punya afinitas yang tinggi dengan cakraku. Di sisi itu, kau bahkan sudah melampaui Naruto. Singkirkan prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Karena jika tidak, maka tak ada masa depan bagimu. Sial, kenapa bantuan belum datang juga? Ucap si Kadai. Tiba-tiba, Himawari berlari menuju Jura dan melakukan serangan. Himawari menendang Jura, tapi Jura menangkap kaki Himawari dan mematahkan kaki Himawari. Inojin berteriak, "Himawari!" Himawari kesakitan. Oh, tidak bisa, bagiku ini mustahil. Inojin yang marah mengeluarkan jurus gambar berbentuk macan dan menyerang Jura. Dengan mudahnya Jura mengantisipasi jurus dari Inojin. Tiba-tiba Himawari pun sudah diselimuti oleh pohon-pohon milik Jura. Seluruh tubuhnya tertutup oleh pohon. Jura pun berkata, "Meski tadi aku bilang akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi bagiku di dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut, kau juga tidak akan merasakan sakit. Tak lama lagi kau akan kehilangan indramu. Rasa sakit di kakimu pun akan segera lenyap." Inojin marah dan berkata, "Jangan bercanda." Dan Inojin pun berlari mendekati Jura untuk menyerangnya menggunakan kunai. Si Kadai berteriak, "Inojin, hentikan!" Jura pun menendang Inojin. Inojin terjatuh di depan Jura. Himawari berkata, "Hentikan, sudah cukup. Seharusnya mereka tidak perlu terlibat." Jura berkata, "Ya, aku pun sependapat. Aku juga tak paham kenapa mereka nekat." Inojin yang kesakitan pun tidak menyerah. "Lepaskan anak itu." Dengan kekuatan terakhirnya, Inojin berusaha untuk menyelamatkan Himawari, tapi Jura menusuk Inojin dengan kekuatan pohonnya. "Tidak, Inojin!" Si Kadai, Chocho, dan Himawari pun berteriak. "Sebentar, rasanya aku pernah membaca soal ini. Jangan-jangan
Hal seperti inilah yang disebut estetika, ucap Jura. Tiba-tiba saja Himawari mengamuk. Pohon-pohon milik Jura yang menyelimuti tubuh Himawari pun dihancurkannya. Bluak. Sudah ku bilang, hentikan. Himawari, perubahan yang sangat tiba-tiba ini, apa ini? Akhirnya kau marah. Ayo kita mengamuk, Himawari, ucap Kurama. Diperlihatkan Himawari memasuki mode QB dan menghancurkan pohon milik Jura. Boruto chapter 10 selesai. Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap. Demi melindungi teman-teman, ia berjuang atas keinginannya sendiri. Kita nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video-video milik kita. Terima kasih.